Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jamaah Masjid Al-Khairat yang dimuliakan oleh Allah, mari kita lanjutkan pelajaran kita, yakni masih melanjutkan pembahasan kesalahan-kesalahan di dalam bersuci. Pada pertemuan pekan yang lalu kita sampai pada poin ke-9. Maka pada kesempatan ini kita lanjutkan poin dimulai dari poin ke-10. Kesalahan di dalam bersuci yang ke-10, poin ke-10, yakni tidak memakai tabir ketika buang hajat, yakni di mana sebagian kaum muslimin yang mengikuti berbagai tradisi kebiasaan orang-orang kafir di dalam masalah buang hajat ini, sehingga kita lihat di pemandian umum itu ya, sebagian mereka memasuki pemandian umum, tempat-tempat buang air itu seperti orang-orang kufar, tidak memperdulikan lagi masalah aurat. Tentu hal yang seperti ini menyalahi daripada ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yang pertama, perbuatan seperti itu menafikan, meniadakan rasa malu. Padahal wal haya'u syu'batun minal iman. Rasa malu itu cabang daripada iman. Ya. Hadis sahih dikeluarkan Bukhari dan Muslim. Yang kedua, menyelisihi perbuatan atau petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Jabir, sahabat Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, jika Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau hendak buang air besar, maka beliau pergi dan tidak terlihat oleh seorang pun. Ini hadis sahih dikeluarkan Abu Dawud. Yang ketiga, yakni tidak memakai tabir. Jadi hendaklah kita kaum muslimin memiliki rasa malu. Yang ke-11, tidak hati-hati ketika buang air kecil. Ada sebagian orang apabila buang air kecil yang berlebihan, yakni sehingga harus diurutnya perutnya, maaf kemaluannya itu supaya keluar airnya katanya. Sampai seperti itu. Ini juga berlebihan. Ada yang juga menganggap remeh, sehingga ketika buang air kecil dia langsung berdiri, sehingga belum selesai bahkan air yang masih ada tersisa itu menetes di celananya, kainnya dan seterusnya, sehingga menjadi najislah itu celana dan semacamnya itu. Lalu dia sholat dengan najis itu. Ini terlarang, ya, karena dalam riwayat tentang orang yang diazab di kubur itu, beliau bersabda dalam riwayat Muslim itu, amma ahaduhuma
fakana la zihu min baulihi. Adapun salah seorangnya tidak istinzah dari kencingnya itu. Apa itu istinzah? Yakni tidak hati-hati, yakni tidak bersuci dan tidak menjaganya. Jadi apabila kita buang air kecil, kencing ya, maka hendaklah kita sempurnakan istinzah kita itu. Yang ke-12 kesalahan dalam hal ini, yakni sebagian orang sholat sambil menahan buang hajat karena dia khawatir kehilangan jamaah, sholat jamaah. Jadi ada orang yang wudu lalu masuk dalam sholat yang dia kerjakan, tapi dia sholat itu dalam keadaan menahan dua air itu. Dia takut ketinggalan sholat jamaah. Ini keliru. Ya. Yang semestinya dia lakukan, dia ke WC. Dia menyelesaikan hajatnya itu. Walaupun nanti dia ketinggalan sholatnya. Ketinggalan rakaat, bahkan ketinggalan oranglah selesai. Maka itu tidaklah menghilangkan pahalanya. Bahkan kalau dia paksakan sholat seperti itu, barangkali dia terkena sabda Nabi SAW. Kata Nabi, la sholata bi hadratin ta'amin wala wa huwa yudafi'uhul ya akhbathani. Tidak sah sholat dengan sudah terhidangnya makanan, dan tidak pula pada saat yakni menahan dua air itu, yakni air besar atau air kecil, yakni sudah mendesaknya. Ini hadis dikeluarkan, diriwayatkan Imam Muslim. Jadi jamaah rahimakumullah, kita tidak boleh sholat dalam keadaan menahan buang air besar, menahan buang air kecil. Jadi selesaikan itu. Jangankan belum sholat, sudah sholat aja boleh nggak kita putus? Boleh nggak? Boleh. Bahkan itulah sesuai sunnah. Hai tanggung Ustaz, serakaat lagi ya enggak? Jangan. Itu dapat merusak sholat, juga merusak badan. Merusak apa? Badan. Apalagi dibiasakan, maka knalpotnya itu bisa apa? Bisa apa, Pak? Bisa jebol karena selalu menahan, tahan. Jadi kebiasaan itu. Lama-lama bisa ambayan itu. Ya. Kemudian yang ke-13, kesalahan dalam bersuci ini, ada orang yang selalu membersihkan kemaluannya sebelum berwudu. Nah, ini tidak ada. Ya. Yang benar itu, istinja itu wajibnya kalau kita habis buang air besar, habis buang air kecil atau keluar mazi. Adapun buang angin atau makan daging onta dan sejenisnya, maka ia tidak wajib istinja dan tidak pula dianjurkan, tapi cukup dia dengan berwudu, yakni tanpa istinja. Nah, kenapa? Karena nanti masuk was-was dari syaitan. Salah satu pintu syaitan itu was-was. Sehingga karena orang itu terbiasa dia berwudu, setiap berwudu istinja dulu, cebok dulu, maka itu akan menyebabkan dia was-was ketika dia tidak melakukan itu. Padahal itu nggak ada kewajiban bagi dia. Wajiban istinja itu membersihkan dubur dan kubul itu, yakni ketika kita buang air kecil, buang air besar, atau keluar mazi tadi.
Yang ke-14, berat hati menghadap matahari dan bulan pada saat buang hajat. Jadi ada orang yang kalau dia buang hajat, ya, dia berat hatinya menghadap matahari atau bulan. Jadi dia berargumen, ada hadisnya katanya, tapi ini hadis batil. Ya, hadis batil. Kenapa? Karena hadis yang lain mengatakan bahwa janganlah menghadap atau membelakangi kiblat pada saat buang air besar atau kecil. Yakni yang terlarangnya itu menghadap kiblat. Kemudian yang ke-15, buang hajat di jalan atau di bawah naungan pohon atau sejenisnya. Ini kesalahan orang yang sering melakukannya sehingga dia termasuk yang terkena laknat, ya. Dulu waktu hidup belum modern ini orang-orang suka buang air, ya kan? Emak-emak tahulah orang-orang dulu kan. Kita masih sering lihat di pinggir jalan orang nongkrong di pinggir jalan itu. Ya Allah, kadang meninggalkan bekas-bekas itu, bahkan terinjak oleh sebagian orang atau hewan. Ya, ini harus kita ingatkan ini, yakni kebersihan itu. Tidak boleh sembarangan buang air itu, buang hajat itu. Bahkan Nabi mengatakan, ittaqul la'anain. Takutlah kamu terhadap dua penyebab laknat atau kutukan. Lalu sahabat bertanya, apa itu dua penyebab laknat atau kutukan itu ya Rasulullah? Nabi menjawab, allazi yatakhalla fi tariqin nas au fi zillihim. Yaitu orang yang buang hajat di jalan yang dilalui manusia atau di bawah naungan mereka. Pasti orang itu kena laknat, ya kan? Apalagi yang terinjak, maaf. Pasti dia akan melaknat, siapalah ini. Maka keluarlah sumpah serapah. Kalau di zaman modern ini, saya waktu tinggal di Jakarta waktu itu, kalau nunggu bis di bawah halte bis itu, waduh, sering tercium aroma yang merontokkan bulu hidung. Ternyata orang itu buang air kecil, bahkan buang air besar di di halte itu, di belakangnya. Entah, apalagi malam, ya. Nah, itu dilaknat oleh manusia itu. Ya. Bahkan di hadis Muaz bin Jabal, Nabi mengatakan, takutlah kamu terhadap 3 tempat yang mendatangkan laknat orang, kutukan orang itu. Apa itu? Yakni orang buang air besar di tempat mengambil air. Nah, itu orang marah itu. Sepakat itu. Di tengah jalan, iya kan? Orang jalan itu satu-satunya, tempat jalan kaki. Lalu dia buang air di situ. La ilaha illallah. Pasti orang melaknatnya itu. Dan juga di tempat naungan, yakni bawah pohon. Padahal dia mau istirahat, ya kan, tahu-tahu ada kotoran di situ, maka orang pasti melaknat itu. Woi, siapalah ini yang buang air ini, sampai dia melaknat, bahkan mendoakan keburukan, mogala korengan gitu, ya kan. Ya dah, Mak. Didoakannya buruk, itu namanya laknat, melaknat. Yang ke-16, buang hajat di tengah kuburan. Ini buruk juga ini. Jadi ini tidak termasuk memelihara kehormatan para penghuni kubur. Nabi melarang, ya. Kata Nabi SAW, sesungguhnya aku berjalan di atas bara api atau bahkan berjalan di atas pedang. Ya.
lebih aku sukai daripada berjalan di atas kubur seorang muslim. Maka kata beliau, itu sama buruknya dengan aku buang hajat di tengah kuburan atau di tengah pasar. Ini hadis diriwayatkan Ibnu Majah juga Al-Bukhari. Jadi diharamkan kita orang buang hajat di kuburan, ya. Kemudian yang ke-17, istinja dengan kotoran atau tulang. Ini lebih tepatnya istijmar, ya. Kalau istinja itu pakai apa? Pakai air. Kalau yang pakai selain air itu namanya istijmar. Pakai batu misalnya, karena nggak ada air, ya kan? Maka kita boleh, namanya istijmar, ya. Jadi sebagian kesalahan orang apabila mereka bersuci tidak pakai air, tidak istinja pakai air, dia istijmar, maka dia pakai dengan tulang, yakni tulang hewan, maka ini keliru. Jadi ada tulang apalah sapi besar apa ada di jalan, dia buang air lalu dia elap pakai tulang itu, maka enggak boleh itu. Ada hadis sahih dari Ibnu Mas'ud dari Tirmizi, Nabi bersabda, la tastanju birrawthi wala bil'izami fa innahu zadun ikhwanikum minal jinni. Janganlah kamu beristijmar, berbersih dengan kotoran dan tulang, karena itu adalah makanan saudara kalian dari bangsa jin. Ini hadis sahih diriwayatkan oleh Tirmizi. Dalam hadis Muslim dari Ibnu Mas'ud, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang dari bangsa jin datang kepada beliau. Lalu aku pergi, kata beliau, bersamanya. Lantas aku bacakan kepada mereka, yakni Nabi mendakwakan bangsa jin itu. Kemudian Ibnu Mas'ud melanjutkan, kemudian beliau Nabi SAW pergi lalu memperlihatkan kepada kami akan peninggalan mereka dan bekas api mereka. Lalu mereka meminta bekal kepada beliau, maka beliau berkata, untuk kalian setiap tulang, ya, yang disebut nama Allah atasnya, yang jatuh di tangan kalian dalam keadaan masih banyak dagingnya, dan setiap kotoran hewan menjadi makanan bagi binatang kalian. Oleh karena itu kata Nabi, janganlah kalian beristijmar dengan keduanya, sebab keduanya itu, ya, makanan bagi jin dan tunggangan mereka, hewan tunggangan mereka. Yang ke-18, kesalahan dalam bersuci. Orang bersuci istinja dengan tangan kanan. Apa itu? Cebok dengan tangan kanan. Ini sudah masyhur, sudah kita kenal, sudah mafhum, sudah kita fahami. Yakni bersuci itu dengan tangan kiri. Karena tangan kanan itu untuk sesuatu yang mulia, berjabat tangan, memberi, dan seterusnya. Sedangkan tangan kiri untuk sebaliknya. Karena itu Nabi melarang kita istinja dengan tangan kanan, juga memegang kemaluan dengan tangan kanan. Dari Abu Qatadah, Nabi bersabda, kalau salah seorang dari kalian minum, jangan dia nafas di tempat dia minum. Kalau dia datang ke WC, janganlah ia memegang kemaluannya dengan tangan kanannya. Dan jangan dia beristinja, bersuci dengan tangan kanannya itu. Ini hadis sahih dikeluarkan Bukhari dan juga Muslim. Yang ke-19, memegang kemaluan dengan tangan kanan ketika kencing dan beristinja. Tadi hadisnya sudah kita baca, ya. Yang ke-20, istinja
dengan kurang dari 3 buah batu. Nah, yang betul itu yakni minimal dengan 3 buah batu. Dan beliau melarang kita beristinja apa tadi dengan tulang dan kotoran. Yang ke-21, buang air di air yang tidak mengalir. Nah, ini dilarang ya. Jadi ada kolam, kencing di situ. Nggak boleh. Anak-anak juga nih, jangan kencing di dalam kolam renang. Ada kolam renang itu yang sudah ditaruh zat. Jadi kalau orang kencing langsung berwarna dia. Langsung ketahuan, kencing kau ya. Kenapa itu? Ternyata itu seperberapa itu air kolam renang itu sudah tercemar dengan apa? Air kencing. Kadang saya saja malas kalau kita udah tahu pasti banyak kencing, apalagi anak-anak, ya Allah. Iya, minum lagi, aduh. Mana tahu, maksud saya kolam renang umum ya, yang banyak dipakai oleh manusia itu. Orang kencing, mana tahu anak-anak. Katanya udah kencing lah itu dia. Mana lagi anak-anak yang usia 7 tahun belum termana mau. Kalau misalnya dikasih zat itu tadi, penuh dengan warna air kencing semua. Maka itu dilarang dalam agama kita, nggak boleh. Kalau mau kencing ya keluar dari kolam renang, nggak boleh. Yang ke-22, makruh, yakni kita berbicara pada saat buang air, buang hajat. Ya, kita dimakruhkan untuk berzikir. Muslim meriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa seseorang lewat di hadapan Nabi SAW pada saat beliau buang air kecil. Lalu seseorang itu berucap salam kepada beliau, tapi beliau tidak menjawab salamnya. Ya. Kemudian kalau dikatakan hadis ini menunjukkan atas larangan berzikir saja. Lalu di manakah dalil yang menunjukkan dilarangnya berbicara secara mutlak? Maka dijawab, dalilnya jelas bahwa beliau tidak menjawab salam. Tidak pula mengatakan kepadanya, jangan berbicara kepadaku sekarang atau sejenisnya. Tapi beliau diam saja, yakni tidak berkata-kata, kecuali setelah beliau selesai buang hajat. Seandainya boleh, maka beliau akan berbicara walaupun ketika beliau sedang buang air itu. Agar Nabi itu gak pernah beliau menunda penjelasan kalau itu keliru. Oleh karenanya para ulama seperti Imam Nawawi mengatakan dimakruhkan atau tidak disukai atau dibenci berbicara pada saat buang hajat, apapun jenisnya, kecuali darurat. Misalnya kita melihat ada seseorang yang berbahaya, ada anak kecil mau masuk sumur, atau dia melihat ada ular yang akan mengancam orang, kalajengking yang membahayakan orang, baru dia berbicara itu. Karena berbicara pada saat kondisi tersebut darurat tadi itu tidak makruh, bahkan wajib, ya. Oleh karenanya kemakruhan berbicara pada saat bukan darurat itu mayoritas ulama seperti itu. Bagaimana kalau kita lagi buang air, ibunda, jamaah, kita bersin? Gimana? Kita ngucap hamdalah tak? Bismillah. Ya? Kan biasa tuh, hacim. Alhamdulillah. Biasa lagi buang, bisa jadi lagi nongkrong, lagi setor,
kita bersin. Nah, itu bagaimana itu? Maka sebagian ulama menjawab, maka hendaklah dia mengucapkan atau memuji Allah, tapi cukup di dalam hati tanpa menggerakkan lisannya. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian yang ke-23, tidak mencuci tangan setelah selesai keluar dari WC, apalagi pakai sabun ya. Ini kesalahan. Sebaiknya kita mencuci tangan dari WC itu. Ya, sempurnanya kita. Bahkan Nabi, kenapa? Karena Nabi SAW jika beliau selesai buang hajat, maka beliau mencucinya dengan alat pembersih. Alat pembersih pada saat itu adalah yang utama pada zaman itu, pada waktu Nabi itu debu. Karena dapat menghilangkan bau dari tangan kita itu. Kadang beliau mengusap tangannya dengan debu, lalu beliau mencucinya lagi dengan air. Kadang beliau menggosoknya di tanah, lalu beliau. Dan itu ada di hadis Maimunah. Maimunah berkata, aku dekati Rasulullah untuk melihat beliau mandi jinabat, mandi besar. Bagaimana caranya? Kata Maimunah, mula-mula beliau cuci kedua telapak tangannya 2 kali. Kemudian memasukkan tangannya dalam bejana. Kemudian mengguyur air pada kemaluannya dan mencucinya dengan tangan kirinya. Kemudian menepukkan tangan kirinya pada tanah lalu menggosoknya dengan keras. Kemudian berwudu seperti wudu untuk sholat. Kemudian mengguyurkan pada kepalanya sebanyak 3 kali cakupan sepenuh telapak tangannya. Kemudian mengguyur seluruh tubuhnya. Kemudian beranjak dari tempatnya itu lalu mencuci kedua kakinya. Kemudian aku membawakan handuk padanya lalu beliau mengembalikannya. Dalam riwayat Bukhari, kemudian beliau meletakkan tangannya di tanah lalu mengusapnya dengan debu. Maka kita yang sekarang ini lebih hebat lagi. Kenapa? Sudah banyak alat pembersih. Dari sabun sampai sabun cair, ya kan? Banyak. Maka kita ajari anak kita ya, untuk habis dia selesai buang air, dia cuci tangannya. Bahkan keluar dari WC cuci tangan. Bahkan dengan sabun. Ini menunjukkan kebersihan. Jangan sampai ada cerita bapak-bapak itu kan, dia habis buang air, dia tangan kirinya itu cincin. Coba bayangkan ketika dia sedang berbicara dengan kawan-kawannya ini, kok kau ini kayak bau ini? Ternyata dia, aku habis buang air, ya kok kau cebok tidak? Ketika dia lihat di jari tangannya itu nempel lah sesuatu itu di cincinnya itu. La ilaha illallah. Alangkah ininya. Berarti dia enggak ini kan. Udahlah dia cebok pakai tangan kiri, cincin ada di situ. Berarti dia enggak bersih-bersih lagi tangan ketika selesai. Alangkah joroknya itu. Bubar itu pertemuan itu, ya Allah. Dan itu saya mendengar langsung itu cerita dari orangnya. Allahu Akbar. Nah ini ya. Jadi seorang muslim itu bersih. Apalagi kita sekarang ini, yakni air melimpah ruah. Nabi aja tuh nggak ada air, beliau anjurkan. Ustadz, kenapa sih Ustadz ini ngomongin soal istijmar, bersih bersuci pakai batu, pakai apa? Loh iya, dalam bab fikih itu ada. Kita yang banyak air, tapi suatu saat bisa loh terjadi. Ya ini air nggak ada, ya kan? Atau kita nggak bisa kena air, betul nggak? Betul? Betul. Ada orang yang nggak bisa kena air, entah kena luka atau apa. Maka dia pakai apa bersihnya? Ya pakai selain air, batu, tisu misalnya. Dan itu bisa jadi sebagian orang nggak bisa kena air. Ada mak yang malaria mak, bener ya mak?
Benar nggak? Katanya kalau Ramadan nggak bisa kena air ya? Ya, nggak tahu Ustaz, pokoknya itulah. Jadi suatu saat kita bisa nggak kena air, padahal kita harus bersuci, ya kan? Nah itu bisa itu. Yang ke-24, kesalahan dalam bersuci, menghadap atau membelakangi kiblat ketika buang hajat. Ya, ini dilarang ya. Tidak boleh kita membelakangi kiblat ketika buang hajat atau menghadap. Dalam riwayat Bukhari Muslim dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, jika salah seorang dari kalian buang hajat, janganlah menghadap kiblat, jangan juga membelakanginya. Tapi kalau di sana ngadap timur atau barat, kalau kita ngadap apa? Selatan atau utara. Tapi ini kalau kita buang hajat itu di tempat terbuka. Kalau tempat tertutup itu sebagian ulama membolehkan, sebagian tetap tidak membolehkan. Tapi saya ikut pendapat yang mengatakan boleh. Walaupun kita menghadap atau membelakangi kiblat, boleh kita. Kalau kita buang hajatnya di tempat atau WC yang tertutup dinding, ya, dan itu akan lebih memudahkan, ya. Yang ke-25, istinja dengan makanan ternak. Ini nggak boleh, ini sudah jelas ya. Yang ke-26, beristinja dengan koran dan majalah. Ini kontemporer ya. Sebagian orang kalau tidak jumpa air, ia beristinja dengan kertas koran dan majalah. Ini boleh jadi terlarang kalau di kertas koran itu ada tulisan-tulisan mulia. Apa itu? Misalnya lafaz nama-nama Allah, Asmaul Husna, atau ada tulisan ayat atau hadis dan semacamnya, ya. Kemudian yang ke-27, menyambut arah berhembusnya angin. Nah, ini makruh. Makruh buang air besar atau kecil di tempat berhembusnya angin. Kenapa? Supaya kita tidak terkena percikannya itu. Yang ke-28, tidak berdoa ketika keluar dari WC, ya. Apa doanya, Mak? Keluar dari WC, ghufranaka, aku mohon ampun kepadamu. Jadi sebagian ulama mengatakan Nabi SAW meminta ampunan kepada Allah dari waktu yang beliau tertahan untuk zikir kepada Allah. Karena Nabi itu beliau selalu berzikir kepada Allah, kecuali ketika beliau buang hajat. Lalu makanya beliau selesai buang hajat itu yang beliau baca itu ghufranak, aku mohon ampun kepadamu. Yakni beliau tidak berzikir. Sebagian ulama lain mengatakan Nabi itu hanya mengajarkan kepada kita supaya kita berdoa. Ada doanya misalnya Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hasin farji minal fawais. Ya Allah, bersihkanlah hatiku dari apa? Dari munafik, sifat munafik, dan bersihkanlah kemaluanku, ya, dari kotoran, ya. Yang ke-29, sebagian orang berkeyakinan bahwa sholat orang yang bersuci dengan batu padahal ada air itu tidak sah, ya. Jadi sebagian orang menyangka bahwa wajib membersihkan bekas kencing dan buang air besar dengan air, sedangkan orang yang buang hajat dengan bersihkannya dengan batu maka tidak mencukupinya.
Jika ia berwudu dengan sholat, maka sholatnya tidak sah. Ini salah ya. Kenapa? Kalau beristinja dengan air sah, maka beristijmar dengan batu walaupun ada air juga sah. Dalilnya apa? Dalilnya adalah hadis Bukhari dari Ibnu Mas'ud. Ia berkatakan, beliau buang hajat lalu beliau menyuruhku supaya membawakan kepada beliau 3 buah batu. Beliau memerintahkan demikian padahal ada air. Karena ia membawakan air untuk beliau setelah itu berwudu. Ya. Dalil lainnya hadis riwayat Muslim dari Salman, beliau mengatakan beliau melarang kita, kata para sahabat, beristinjmar dengan kurang 3 buah batu. Ya. Ini menunjukkan bahwa hal tersebut keliru, yakni seseorang bisa saja dia karena sebab tertentu dia bersuci dengan batu itu walaupun ada air. Tadi sudah kita sebutkan, dan sholatnya tetap sempurna, tetap sah. Ada yang bertanya? Ada? Kalau tidak ada kita lanjutkan. Yakni poin ke-30, ini bab siwak dan sunnah-sunnah fitrah. Bab ke-30, tidak bersiwak pada setiap-tiap sholat. Ya. Ini adalah lebih diutamakan ya. Jadi banyak sebagian kita melalaikan hal ini. Yakni perkara bersiwak sebelum sholat. Karena Nabi menganjurkan itu. Laula an asyukka ala ummati la amartuhum bisawaki inda kulla salatin. Seandainya tidak memberatkan umatku, kata Nabi, niscaya aku perintahkan atau wajibkan mereka untuk bersiwak tiap-tiap mau sholat. Ini hadis sahih Bukhari dan Muslim. Jadi siwak itu membersihkan kita, membersihkan mulut kita, membuatnya wangi, bahkan mendatangkan ridho Allah. Kata Nabi SAW, as-sawaku matharatun lil fami mardatun lirabba. Siwak itu membersihkan mulut, lagi diridhoi oleh Allah. Nah, ini sebaiknya kita setiap mau sholat bersiwak. Tapi agak sulit kita dapat siwak ya Mak ya. Tapi minimal kita mulut kita dalam keadaan bersih. Karena mungkin bagi kita ini agak sulit punya siwak ya. Jarang yang toko paling banyak itu sikat gigi ya kan. Gak mungkin kita bawa sikat gigi terus ya kan. Kecuali kalau kita baru dapat oleh-oleh dari orang pergi haji atau umroh, biasanya itu ada itu kita nyimpan. Itu pun karena kita nggak biasa, akhirnya dia mengering sendiri itu siwak di lemari kita itu, karena nggak dipakai-pakai. Kecuali orang yang terbiasa pakai siwak, maka orang itu sudah mendapatkan pahala dari menjalankan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ke-31, sebagian orang yang berpuasa berat hati bersiwak sesudah asar. Dia tidak mau bersiwak karena menyangka bahwa siwak itu akan menghilangkan bau mulutnya. Padahal Nabi berkata, bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah daripada kasturi. Ini hadis sahih dikeluarkan Bukhari dan Muslim. Subhanallah. Ini emak-emak yang rajin puasa ini. Mungkin orang bilang mau mulut emak busuk, tapi di sisi Allah bau busuk itu dari mulut orang yang puasa itu di sisi Allah lebih wangi daripada kasturi. Ya subhanallah.
Ini keutamaan dari orang yang rajin puasa. Ya. Oleh karenanya orang boleh saja dia bersiwak, tapi ada sebagian orang berat hati dia ya. Karena memang yang siwak itu tidak menghilangkan bau mulut, karena bau mulut itu menurut para dokter keluar dari lambung. Di mana lambung kita itu kosong dari makanan, maka dia akan mengeluarkan bau yang tidak sedap itu. Kemudian yang ke-32, bersiwak dengan jari atau tangan. Jadi sebagian orang itu merasa cukup, sudah aja pakai jari itu, ganti bersiwak ya. Ada juga hadisnya itu, tapi ini hadis mungkar, tidak bisa dijadikan dalil. Yang disunnahkan itu kita bersiwak pakai siwak nian, bukan pakai jari ya. Apa kain atau sejenisnya itu. Yang ke-33, kesalahan dalam bersuci, tidak bersiwak ketika bangun tidur. Nah ini nih. Sebagian orang tidak mau dia bangun tidur, padahal ini harus ya. Jadi sebagian orang tidak memperhatikan bangun tidur, dia tidak lagi cuci mulutnya atau dia gosok gigi kalau istilah kita sekarang. Padahal itu ketika kita bangun tidur itu bau mulut itu berubah, maka dianjurkan kita untuk membersihkan mulut kita itu, gigi kita itu ketika bangun tidur itu. Karena kalau Rasulullah SAW bangun pada malam hari, hal yang pertama beliau lakukan, ibunda sekalian, yakni beliau membersihkan mulutnya dengan siwak. Kemudian yang ke-34, tidak bersiwak ketika masuk rumah. Ini sunnah yang ditinggalkan kita ini. Ya, ini bersiwak kalau mau masuk rumah. Bahkan penuntut ilmu juga meninggalkan ini. Karena Nabi SAW beliau kalau masuk ke rumahnya menemui istrinya, anaknya, keluarganya itu, beliau menjadikan mulutnya itu harum. Sehingga tidak mendatangkan ketidaksukaan dari keluarganya itu. Yang ke-35, kesalahan di dalam bersuci, yakni tidak memotong bulu kemaluan, mencabut bulu ketiak, atau memotong kuku sehingga lebih daripada 40 hari. Ini kesalahannya. Terutama para wanita. Wahai para wanita, kenapa Anda memelihara kuku Anda seperti kuku binatang buas? Apa untuk mencakar suaminya? Yang sunnah itu adalah kita memotong kuku kita itu. Gak boleh lebih dari 40 hari. Ini sunnah. Bahkan sunnah fitrah manusia itu motong kuku. Gak boleh lebih 40 hari. Maksimal 40 hari. Habis itu potong. Begitu pula bulu kemaluan, begitu pula bulu ketiak. Yang ke-36, kesalahan manusia, ini laki-laki ya, memotong janggutnya. Ini kesalahan para laki-laki. Para ulama sepakat mengatakan bahwa laki-laki itu memelihara janggutnya. Ya. Dari sabda beliau, hafuz syawarib wa a'ful lihya. Potong kumismu dan panjangkan janggutmu. Ya. Yang begitu pula yang ke-37, sebagian orang memanjangkan kumisnya sehingga bisa dipelintir. Ini keliru ya. Bahkan dia memotong janggutnya itu, memanjangkan kumisnya seperti polisi India ya. Pernah nggak polisi India tuh Mak ya? Kalau dia marah katanya,
Mak ya, penggemar film India ya mak ya. Kemudian yang ke-38, tidak menghitan anak perempuan. Ini juga termasuk kesalahan dalam bersuci ya. Karena anak wanita itu tuntunan syar'inya itu disuruh untuk khitan. Dan kita akan diminta tanggung jawab. Seorang ayah diminta tanggung jawab itu. Bahkan Nabi SAW mengatakan, alqi anka sya'ral kufri wahtatin. Enyakkan, buanglah darimu simbol kekafiran dan berkhitanlah. Ini hadis Abu Dawud, Baihaqi. Dan sabda beliau, iza altaqa khitatani wajabal ghuslo. Jika dua kemaluan yang dihitan bertemu, maka wajib mandi. Ini menunjukkan bahwa perempuan juga dihitan. Dalam hadis yang lain Nabi berkata, apabila seorang laki-laki, yakni suami, menaiki 4 cabang tubuh istrinya itu, yakni mencampurinya, dan telah bertemu 2 khitannya, yakni maksudnya 2 kemaluannya, maka wajib mandi walaupun tidak keluar airnya. Ini hadis riwayat Tirmizi. Juga sabda Nabi SAW kepada tukang hitan perempuan, kalau kamu menghitan, maka hitanlah, tapi jangan berlebihan. Karena khitan bagi perempuan itu lebih membuat cerah atau cantik wajahnya dan lebih memuaskan suaminya. Kenapa orang-orang kufar itu wanitanya sangat buas dalam hal masalah itu? Karena mereka tidak hitan. Nabi SAW mengatakan para tukang hitan untuk sederhana. yakni kalau dia dia terlalu habis dibuang hitannya itu, dia jadi perigid, yakni wanita yang dingin, nggak ada seleranya untuk melayani suaminya. Atau sebaliknya tidak dihitan sama sekali, maka dia akan menimbulkan syahwat yang tinggi. Maka Islam sunnah bagi perempuan untuk dikhitan, ya. Dan ini sesuatu yang telah ditinggalkan kaum muslimin. Tentu perlu pembahasan yang lebih rinci lagi dalam persoalan yakni mengkhitan ini. Tapi yang jelas bahwa anak perempuan itu sunnahnya dia tetap dikhitan. Bahkan Nabi tadi sudah kita sebutkan minimal ada 4 hadis yang berkaitan dengan mengkhitan perempuan itu. Banyak sekali lah cerita-cerita yang yang berkaitan dengan khitan untuk perempuan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi pemahaman kepada kita. Wallahu taala alam. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.